Oke, Hafid sudah masuk. Baik, saya salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di PJOK siang hari ini. Nah, setelah kemarin kita memeragakan ya, ada dasar perguruan. Kemudian kalau teman-teman lihat record itu juga ada kemarin kita melihat sejarah ya Kak ya, dari perguruan silat Taji Malela, kemudian makna dari nama itu sendiri. Jadi teman-teman yang kemarin kelewatan mungkin bisa tonton dulu di link rekaman nanti kalau udah selesai. Dan hari ini kita seperti biasa lihat dulu penjadwalan biar teman-teman tetap on schedule karena ingat ini semester 2 habis periode 4 berarti semesternya berakhir. Nanti libur panjang nih. Nah, takutnya nanti kalau udah libur panjang teacher-teachernya dan teman-teman lagi vacation tapi ternyata ada tugas yang ketinggalan. Hari ini tanggal 29 kita akan masuk di pertemuan 5 yakni dasar 4, 5, dan 6 gitu. Nah, mungkin buat intro dulu Kak, dasar itu ada 6 kayak gitu. Eh, Pertanyaannya, kenapa sih yang di dasar ini ada 6 gerakan itu kayak gitu dan kenapa eh, setiap siswa itu benar-benar harus atau setiap murid ya itu harus benar-benar mengetahui gitu, benar-benar mengerti gerakan dasar ini. Menurut kalian gimana nih? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Bayu, Toha, Asif, selamat siang menjelang sore ya. Untuk pertanyaan yang tadi Kak Bayu pertanyakan, dasar itu seperti namanya kan ya, kan dasar ya. Jadi semua siswa tadi wajib mengetahui dasar dari, apalagi jurus ya, mengetahui jurus dasar dari perguruannya sendiri, seperti Tajimala gitu. Eh, Setiap perguruan yang saya pernah bilang punya dasar masing-masing. Satu menjadi ciri khas untuk satu perguruan itu, dan kenapa wajib mengetahui karena di Tajimala juga setiap tahun bahkan 6 bulan sekali ada yang namanya ujian kenaikan tingkat. Jadi kalau ada ketika ujian kenaikan tingkat itu, dari tingkat, sebenarnya nama tingkatnya nanti dasar 1, 2, 3, 4. Nah, ketika sudah menguasai dasar satu sepenuhnya, nanti ketika diuji lolos, gitu lulus, maka nanti kalau nanti ada seragamnya, di seragamnya itu ada tanda kotak itu menandakan dasar satu dan sampai dasar 4. Nah, dasar berikutnya itu untuk seperti pelatih media dan segala macamnya. Kenapa wajib? Yaitu kita kan harus, bukan harus, wajib mengetahui dasar-dasar dari perguruan Taji Malela sebagai murid atau sebagai atlet Taji Malela ya. Jadi, dan kedua juga karena nanti Taji Malela pasti mengadakan ujian kenaikan tingkat dan wajib untuk menghafal dan uh, menghafal ya, intinya menghafal jurus-jurus dasar seperti itu apa aja. Oke, berarti jurus dasar ini basic atau mungkin base dari gerakan-gerakan selanjutnya gitu ya Kak ya. Oke, nah ini menarik teman-teman. Tadi disebutkan bahwa setiap perguruan silat itu punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu. Nah, dan kemarin juga kalau teman-teman penasaran kalau kemarin pertemuan keempat bagaimana, nah ada recordnya. Kemudian kemarin juga sebelum kita mulai, nah, kita juga melihat dulu gerakannya Kak Rian ya kemarin dari video dan Kak Rian menjelaskan apa sih makna atau itu gerakan apa sih gitu. Jadi hari ini teman-teman sebelum nanti kita latihan atau kita praktik, nanti teman-teman akan saya perlihatkan dulu video gitu. Nah, ini gimana kalian? Langsung kita tonton videonya seperti kemarin dengan suara saya mute kemudian Kak Rehan menjelaskan atau mungkin kalian mau ada yang dijelasin dulu nih sebelum kita mulai 4, 5, dan 6 ini. Berarti kalau misalnya kita mulai dari, karena Toha baru join ya, setelah Ya berapa benar hari Kak. kita ini lagi aja ya, kita tonton lagi aja sambil nanti saya terangkan. Ini mungkin maaf Kak Bayu dan teman-teman, saya nggak bisa kayak kemarin ya, mencontohkan langsung dari gerakan saya gitu. Saya sendiri karena keterbatasan tempat.
karena kebetulan lagi direnovasi di sini, jadi Baik, baik, ini baik, baik. akses yang lebih bagus kebetulan Oke, sih. oke, oke, oke. Saya ngarahinnya dan anak-anak praktek sembari atau sambil ngelihat video gitu aja sih sebenarnya, nanti saya yang arahin. Oke, berarti kita tonton dulu, mungkin kayak kemarin ya, 2-3 kali habis itu praktik bersama-sama, tapi teman-teman harus on cam biar nanti Kak Rehan bisa melakukan koreksi. Gitu ya, Kak ya? Ya, Berarti kita mulai dari 1, 2, 3 lagi, 4, 5, 6 biar nanti teman-teman di ujian praktiknya, kan ujiannya praktik pasti kan, jadi biar lebih mantap gitu. Oke, sebelum mulai saya minta dulu untuk teman-teman yang hadir, ini Hafid nggak ada tulisannya berarti aman ya Hafid ya harusnya, nggak, kalau kemarin kan nggak bisa on cam, kemarin nggak bisa on mic, ini tulisan nama aja Hafid 2 seperti biasa, berarti udah aman. Boleh dong Fit on cam dan Sira boleh dong untuk on cam. Oke, mantap Sira. Oke. Nah, kemarin Sira semangat banget nih Toha. Hari juga masih semangat, tetap semangat ya Sira ya. Oke, kalian videonya pakai suara atau tidak? Baiknya. boleh pakai suara. Oke, berarti saya izin stop dulu sebentar untuk share kembali dengan suara. Jadi nanti yang lain sambil lihat dan mendengarkan itu. Oke, mantap Fit, mantap Sira dan Toha. Berarti kita semua bisa on cam hari ini. Oke, ya teman-teman mungkin bisa dilihat dulu kalau kemarin teman-teman sedikit-sedikit lupa. Nah, hari ini kita akan lihat dulu dasar 1, 2, 3, kemudian nanti kita akan praktik 2 di 4, 5, 6. Selamat menyaksikan teman-teman. Sikap awal dari salam perguruan, buka kembang, gagak, jurus dasar 1 yang ke-1, pasangan, kuda-kuda lurus, poros di tengah, badan ke depan. Jurus yang kedua, pukulan lurus, disimpan. Rapat. Yang ketiga, tangkisan atas luar. Yang keempat, tendangan lurus. Oke, teman-teman mungkin kalian juga bisa menjelaskan bahwa gerakan keempat itu masuknya di tendangan ya Kak ya. Kenapa ini disebut dengan gerakan lurus Kak? Mungkin bisa sembari dijelaskan nih. Saya coba untuk pause ya nanti kalau pas. Nah, oke, silakan Kak ya. Buat untuk tendangan ya kalau dia. Ya, Untuk tendangan kenapa disebut tendangan lurus? Karena dalam pencak silat itu banyak variasi tendangan, banyak variasi tendangan dan salah satunya adalah tendangan lurus. Kenapa disebut tendangan lurus? Kalau kita bisa lihat video lagi, eh, itu arah tendangannya lurus. Nah, sedangkan ada namanya tendangan sabit atau bahasa kampungnya tendangan kewang. Jadi itu tendangannya dari samping. Nah, tendangannya dari samping. Dan kalau tendangan lurus itu kita menggunakan ujung, aduh ini saya nunjukin kaki nggak apa-apa ya Kak Bayu ya? oh apa Kak? Nunjukin kaki nggak apa-apa ya? Jadi maaf ya teman-teman semua ya. Jadi kalau tendangan lurus itu yang kita pakai itu ini bagian sini ya. Nah, bagian sini itu disebut tendangan lurus. Jadi kita nendangnya nggak seperti nendang bola pakai telapak kaki ya. Pakai tempurung kaki tidak. Kalau tendangan lurus itu dia pakai tempurung kaki bisa membahayakan diri sendiri. Karena kita pakai congcong. Kalau disebutnya congcong ya. Kalau di bahasa Betawi itu congcong atau
tajong. Kalau bahasa Sundanya tajong. Jadi tuh ini di ujung ini nih, bagian sebelah sini itu untuk tendangan lurus. Seperti yang kita video kita lihat tendangan lurus. Nah, dan lurus tendangan lurus itu ada dibagi dua. Ada namanya jek, ada namanya tadi tendangan lurus. Nah, kalau jek itu sama lesatannya atau gerakannya sama, cuman yang membedakan adalah letak kaki atau bentuk kakinya beda. Kalau tendangan lurus itu tendangan lurus tadi saya bilang pakai congcong ini tajong ya. Nah, kalau tendangan jejak itu pakai ini, pakai telapak kaki semuanya. Jadi ketika tendangan lurus itu ketika mengenai target itu posisinya seperti seperti ini. Contoh contoh kecil aja. Tendangan lurus. Nah, jadi cuman dek dek gitu. Jadi masuk gitu nyoncong badan musuh gitu sama lawan dek. Nah, kalau tendangan jejak itu saya bilang pakai seluruh telapak kaki itu untuk mendorong lawan, membuang seperti itu. Nah, kalau tendangan sabit itu kalau tendangan sabit sendiri itu dia model ke kanan, nyamping, tendangannya nyamping dan memakai tempurung kaki. Nah, itu sabit memakai tempurung kaki. Ada lagi tendangan T, disebut tendangan T karena nanti bentuknya seperti T, bentuk badan, bentuk tubuh itu seperti T. Jadi disebut Oke. tendangan T. Oke, oke, Kak. Berarti gini, di setiap kalau tarian tadi kan bilang ya, ada pertama jurus dasar, kemudian nanti sampai ke tingkat pendekar kayak gitu. Berarti untuk sebagai kita orang awam yang mau tanya, berarti untuk setiap apa namanya tingkatan gerakan itu dia mempunyai klasifikasi atau mungkin sebutan gerakan tendangan yang berbeda-beda gitu ya, kayak. Berarti ini menandakan semakin tinggi tingkatnya, berarti semakin sulit tekniknya atau bagaimana, Kak? Betul, betul sekali Pak Bayu. Karena kenapa dibilang dasar satu karena itu dasar pertama gitu. Seperti pukulan, tangkisan, menjawab kalau kita lihat atau kita pelajari seperti langkah, jurus satu langkah, jurus dua pukulan, jurus tiga tangkisan, jurus empat tendangan gitu. Nah, di dasar dua, tiga, nanti variasi lagi. Pukulan seperti apa, ada namanya jab, ada namanya hook, urus segala macam. Tangkisan seperti apa, ada tangkisan ganda, ada tangkisan segala macam. Tendangan seperti apa, bahkan langkah pun ada nanti di dasar tiga itu langkah kuda-kudanya beda lagi. Jadi benar-benar kenapa kita harus menguasai jurus dasar satu dulu untuk naik ke tingkat selanjutnya karena memang itu dasar pertama. Nanti naik tingkat lagi, naik dasar lagi, variasi lagi dan banyak lagi jurus-jurus yang lebih sulit seperti itu. Oke. Nah, saya juga mau tanyakan nih, kalau dilihat dari tinggi tendangannya, berarti ini sasarannya masih sama ya di Ulu Hati ya, Pak? Itu sama. Oke. Masih sama di Ulu Hati. Oke, teman-teman. Jadi sedikit review. Jadi ini adalah gerakan dasar keempat, yakni tentang tendangan. Jadi tendangan tadi ada macam-macam. Ini ada tendangan lurus. Dan ingat, nah kemarin mungkin yang belum sempat hadir ada Toha. Saya sedikit reviewkan Toha bahwa ketika dalam perlombaan itu tidak boleh mengenai area-area vital, misalnya kayak kepala atau mungkin area dari pusar ke bawah secara sengaja kayak gitu. Nah, tapi ketika ini digunakan untuk emergensi atau perlindungan diri, sah-sah saja ketika diarahkan ke sana, gitu. Oke, kalian boleh saya lanjutkan videonya ya? Oke. Yang kelima, takisan ganda, silang. Yang keenam, sikutan. Oke. Nah, tadi ada tangkisan yang modelnya ke atas ya, tangannya membentuk C dan ini ada tangkisan ganda silang. Nah, pertanyaannya di dasar ini Kak, tangkisannya ada dua macam. Nah, kalau tangkisan ganda yang ke atas tadi kan fungsinya untuk menyapu tinjuan ya. Kalau yang silang fungsinya untuk menangkis serangan apa Kak? Boleh dijelaskan? Kalau kalau untuk tangkisan ganda
dia ada dua loncatan atau dua dua macam. Nah, kalau untuk dasar satu ini dia untuk menghalau tendangan yang mengarah ke perut, ke badan ya. Oke. Jadi, dan posisinya tuh posisi badannya makanya tidak terlalu turun lagi, tidak terlalu jongkok lagi. Nah, itu untuk menahan tendangan yang ke arah perut. Jadi ada lagi dengan tangan satu, dua tangan. Nah, kalau dasar satu, dua tangan yang arah ke badan. Nah, nanti dasar selanjutnya ada lagi sama seperti tangkisan ganda juga, tapi lebih bungkuk lagi untuk arah yang lebih bawah lagi, serangan yang lebih bawah lagi. Gitu. Oke. Pertanyaannya, jadi gini teman-teman. Di sini berarti di gerakan dasar itu kita diajarkan untuk bagaimana cara melayangkan serangan ya atau pukulan kayak gitu atau tendangan, tapi juga diajari cara tangkisannya. Bener ya Kak ya? Jadi ketika kita diajari untuk melakukan apa namanya pukulan lurus, kita juga diajari untuk bagaimana menangkisnya dengan sapuan kayak gitu. Kemudian bener ya satu dua. Kemudian tadi di tiga tendangan, kemudian di empat ini tangkisannya juga. Jadi ini benar-benar ibaratnya kayak serangan gimana cara nangkis, serangan gimana cara nangkis, gitu ya kak ya. Jadi konsepnya Betul. ketika belajar pencak silat, jadi teman-teman selain bisa melindungi diri dengan tangkisan tadi, jadi ini benar-benar ya teman-teman tangkisan itu harus cepat karena melindungi kita. Ibarat kata kalau musuh kita nendangnya lebih cepat, nah, tangkisannya lambat ya pukulnya bakal masuk, bener nggak kak? Gitu. Betul. Jadi teman-teman nanti di sini harus fokus karena ini benar-benar berguna. Bergunanya apa ya? Satu untuk nilai kita PJOK pasti. Yang kedua adalah untuk survival skill teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah benar-benar terjun dan misalnya amit-amit kayak gitu kan, kita nggak pernah ada tahu ini bisa digunakan. Gitu. Paling nggak teman-teman tahu basic cara melindungi diri sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kita mundurin dikit ya. Oke. Yang keenam, sikutan atas dagu. Oke, kita mundurin dikit ya teman-teman ya. Ini menarik karena ini ada ikutan. Yang keenam, sikutan atas dagu. Oke, Em, Karihan mungkin bisa dijelaskan. Ini kenapa namanya sikutan atas dagu? Kayaknya ini titik vital juga sih. Kalau diserang, kayaknya orangnya bakal langsung pingsan kalau masuknya. Karena dagu kan Jadi langsung. Ibaratnya kalau tinju kena hook tuh. Gimana nih Karihan? Bisa dijelaskan mungkin? disebut ikutan dagu karena memang seperti namanya Oh, mungkin eh, bisa lebih jelas keras lagi Kak. Kecil banget kenapa suaranya. dibilang ikutan dagu karena memang letaknya atau tujuannya adalah dagu. Oke, Jadi oke. tujuan sikutannya ke arah dagu lawan. Nanti sikutan itu kembali lagi sikutan juga banyak variasinya. Seperti untuk maaf untuk mematahkan tangan atau segala macam ada jurusan lagi cuman itu di dasar yang lebih jauh lagi. Kalau jurus-jurus seperti itu di dasar yang lebih jauh lagi. Jadi ada juga sikutan ke pipi, ada sikutan ke pipi, ada sikutan Oke. juga ke alas kaki. Nah, cuman yang dasar satu ini itu sikutannya ke arah dagu. Arah dagunya di mana? Dagunya di pas di bawah dagu ini. Jadi di posisi juga tadi nggak cuma begini, tapi ke atas yang merekteknya. Jadi tadi ke atas arah arah sikutannya ini ke atas, bukan cuma ke depan doang gini. Dan kadang kita kalau dengar sikutan ikut begini, jangan, cuman ini enggak ke atas gitu. Seperti itu. Oke, nah berarti ini termasuk untuk perlindungan juga ya. Jadi ada siklus tanda gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman suka nonton tinju juga, pasti teman-teman akan tahu tuh. Ketika lawan misal kena hook atau hook itu berarti kayak gini ya.
itu pasti akan dampaknya fatal, bisa langsung jatuh. Nah, mungkin di sini ini adalah salah satu, bukan buat berantem ya, saya ulangi sekali lagi, ini adalah buat perlindungan diri, di mana semisal eh, ini kalau misal lebih tinggi, bisa nggak sih Kak? Kalau misal lebih pendek kan bisa kena gitu. Kalau musuhnya atau mungkin lawannya itu lebih tinggi kayak gitu, masih bisa kena nggak sih Kak? Kalau misal segini. Atau mungkin damage-nya nggak terlalu gede gitu kalau tinggi. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung aja disampaikan. Sira ada pertanyaan? Kalau boleh. Ada Oh, Hitler boleh kok. saya bilang. Gimana tuh Kak? Jadi ini gini, belajar bela diri itu bukan Mhm. semata-mata semua jurus harus dikuasai, tapi terpakai gitu lah intinya. Atau semua jurus itu semata-mata nggak akan semuanya terpakai. Ini kejujuran ya. Mhm. Semua bela diri itu semua jurus nggak akan terpakai. Cuman ketika di kondisi yang tertentu gitu ya terpakainya ya maksudnya, kayak misalnya keadaan darurat atau membela diri segala macam, nggak akan itu jurus semua keluar. Kita pelajari, terutama saya sendiri, nggak akan semuanya keluar gitu yang dipakai gitu. Cuman itu bela diri itu balik lagi, bela diri itu diwajibkan kita improv atau melihat keadaan lah ya, jurus apa yang pas untuk lawan yang seukuran atau yang lebih besar atau bahkan yang lebih kecil gitu. Jurus apa Mhm. yang sesuai untuk melawan seperti itu. Jadi kalau tadi untuk sultan, kalau lawannya lebih tinggi, udah pasti musahnya nggak akan kena. Misalnya bedanya tinggi yang menyikut itu 150 cm, yang disikut 190. Ya udah pasti beda 40 cm, udah pasti nggak akan kena ya. Nah, kalau kita tetap mau sikut, itu kesehatannya nggak ke dagu, nggak ke dada atau hati seperti itu sebagai. Nah, sedikit penjelasan dikit aja nih. eh, di pentas silat itu sebenarnya lebih dominan kita tuh belajar refleks. Oke, refleksnya berarti ya. Itu refleks itu nomor satu, bukan berarti power speed atau defense segala macam nggak penting ya, enggak. Nah, kita refleks itu lebih lebih harus benar-benar diasah, bahkan di semua bela diri. Cuma untuk pentas silat sendiri memang refleks itu nomor satu, karena kalau memang kita sudah refleks itu serangan macam apapun insya Allah bisa terhindari gitu loh. Jadi orang mukul, orang apa, refleks nomor satu pokoknya. Dan untuk silat pun lebih dominan juga ke defense, defense dan refleks. Jadi eh, percuma bisa nyerang kuat tenaga, kuat kencang apapun, kalau kita nggak bisa defense gitu. Kita bisa kasarnya ya, kita bisa mukul, tapi kita nggak bisa nangkis, itu percuma Oke, gitu. berarti ibaratnya kalau dalam satu pertandingan, kalau cuma bisa attack tapi nggak bisa defense ya sama aja ya. Kalau misalnya langsung kebobolan sekali juga langsung jatuh. Oke, 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 oke. Jadi teman-teman, poinnya kenapa harus belajar dan ini harus di apa ibaratnya dilatih, karena yang terutama yang paling penting itu adalah refleks gitu. Jadi bener banget. Misalnya contoh deh, kalau teman-teman belajar apapun, belajar sepak bola kah, atau mungkin belajar naik motor kah, yang pertama kali digunakan ketika turun ke lapangan itu ya refleksnya gitu. Refleks yang bagus itu akan membuat teman-teman lebih mahir atau mungkin lebih bisa survive gitu. Oke deh, kita lanjut ya karyanya untuk gerakan selanjutnya. Teman-teman selamat menyaksikan. Yang ketujuh, dengkulat, ulu hati. Nah, ini eh, sasarannya sama lagi ya kayak kalau yang ini ulu hati. Mungkin bisa dijelaskan Kak, dengkulan ke arah ulu hati gitu. Silakan kalian. Jadi dengkulan ke arah hati betul sama kalau seperti tendangan. Tendangan juga kan ke arah ulu hati. Kalau sikutan itu arahnya, jadi seperti ini.
Kalau di dasar satu, dua, sampai, ya kalau nggak salah dua ya, kurang lebih kalau nggak salah deh. Itu pukulan itu memang tujuannya di atas serangan, untuk serangan atas tangan, tangan, bukan pukulan. Tangan ini emang dominan di dasar satu dua itu untuk serangan atas. Nah, kalau kaki, jurus yang berkaitan dengan kaki itu pasti di bawah leher lah, serangannya itu di bawah leher. Nah, jadi ikutan atau dengkulan pun sama, tendangan, pukulan, tahdisan itu ada variasinya lagi. Kalau kita pikir-pikir, kenapa hati nggak ke muka? Udah pasti kalau ke muka kan nggak akan kena. Kalau ke arah muka itu nggak akan kena. Nah, nanti ada jurus lagi. Jika kita di jurus selanjutnya, dasar selanjutnya itu mencengkram dulu lawan, baru masuk dengkul seperti itu. Ini maaf kakinya dinaikin ya. Jadi menyengkram dulu lawan, baru ditarik untuk ke dengkul. Kalau kalian pernah lihat Muay Thai, nggak beda jauh seperti itu. Gatal lagi bawah hidungku. Oke. Oke, Sira mungkin belum commute. Jadi teman-teman setiap gerakan itu pasti ada maknanya, ada tujuannya kayak gitu. Nah, kalau boleh tanya nih, kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya tanya lagi, saya ada yang seru ini di sini. Dari Sira ada yang mau ditanyakan? Dari Hafid, Hafid yang tidak Kita berkedip, nanya. ada pertanyaan Sira? Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Dari Hafid, ada yang mau ditanyakan Hafid? Silakan. Mungkin tidak ada. Mungkin ada juga boleh Fit. Oke, dari Toha, mungkin ada yang mau ditanyakan dari gerakan tadi. Dasar kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ngomong Ya. apa ya nih? Kita ngomong apa ya? Nggak ada sih. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Kalau dari Filia, ada nggak yang mau ditanyakan? Ini Filia, em, boleh on cam Filia? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya nggak ada. Saya aja deh yang tanya lagi. Kak, ini kan tadi sama-sama gerakan dari kaki ya. Nah, tapi kalau dilihat nih, mungkin teman-teman nanti bisa juga untuk lebih jeli. Kalau saya ngelihatnya ini dari arah jangkauan ya Kak ya. Kalau yang dengkulan ini mungkin dia range-nya pendek, mungkin kayak sekitar setengah meter atau mungkin deket sama kita banget. Kalau yang tendangan tadi mungkin dia jaraknya bisa rada sedikit jauh ya, tapi ya paling maksimal 1 meter. Bener nggak sih Kak? Jadi aplikasinya ketika memang benar, ketika kita lagi dalam panik, dalam keadaan panik atau mungkin dalam keadaan lomba itu kan harus benar-benar cepet tuh. Nah, bedanya digunain pas mana ini? Apakah benar yang tadi saya katakan jaraknya, range-nya, atau mungkin dari posisi lawannya ketika yang kebuka pas bagian eh, bawah pakai itu, gitu. Gimana Kak? Silakan. Jadi untuk di bela diri itu ada namanya jarak tembak apa ya? Di Oke, oke. olahraga di itu ada namanya jarak tembak. Nah, kita jarak tembak itu ketika kita berhadapan dengan lawan, kita lihat jarak dia itu jarak sesuai untuk kita menyerang apa enggak. Tembak maksudnya menyerang ya. Jarak yang sesuai untuk kita menyerang apa enggak. Nah, kalau misalnya tendangan, kalau memang jaraknya itu tidak memadai untuk kita menendang, berarti lebih baik kita memukul atau bahkan dengkul. Seperti dengkulan itu range dekat. Nah, seperti Kak Bayu tadi bilang, range dekat, jaraknya jarak dekat. Nggak bisa kita makan dengkulan untuk jarak jauh. Nah, kalau untuk tendangan yaitu range jarak jauh dan Oke, tetap ada jaraknya. Nggak semena-mena tendangan aja karena jauh gitu. Bisa tendangan pun bisa yang loncat seperti itu kalau kita main kungfu loncat segala macam. Cuman kalau tendangan dibarengi dengan loncatan itu benar-benar nggak disarankan dan kurang efektif. oke. Berarti di sini teman-teman saya akan tuliskan biar teman-teman bisa lihat eh, gerakan yang dipilih berdasarkan jarak dan kondisi. Gitu ya Kak ya, benar ya. Jadi jaraknya gimana? Kalau semisal bisa dijangkau
dekat dengan power yang gede. Ini kan powernya gede nih, kalau kayak gini, berarti mending pakai dengkul. Oke, oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin daripada garuk-garuk memang asiknya nanti kita praktek sih, tapi kita apa ya? Berarti kita pretelin dulu gerakannya biar teman-teman paham fungsinya buat apa. Habis itu kita praktek. Oke, kita lanjut ya ke Arehan dan teman-teman. Yang ke-8 sapuan. Sabetan angkat. Apa? Sebentar. Yang mundur lagi dikit. Nah, oke, saya mau tanya dulu ke teman-teman sebelum kayak tanya ke Arehan biar suasana kelas kita hidup. Kalau menurut Sira, gerakan ini yang dituju bagian apa, Sira? Kalau dilihat dari itu, biasanya kan kalau kita petakan ada kepala, pundak, badan, kaki. Nah, kalau menurut Sira, bagian manakah yang dituju dari gerakan ini? Menurut Sira bagian mana nih? Bagian kaki Hmm? naikkan ke samping. Oke, naikkan. Berarti mana? Opsinya kaki, kepala, badan, mana nih? Kaki kiri. Oke, kaki ya. Oke. Yang dituju, saya ganti deh biar lebih teman-teman ya. Sasaran, Sira, kaki. Oke, terima kasih, Sira. Oh, Oke. Kemudian dari Hafid, Fit, menurut kamu dari gerakan ini, sasarannya bagian mana sih, Fit? Saya turun ya, dari kan dari Sira ini di screen saya ada Sira, Arehan, Hafid, Toha, Boy Filia. Filia mah, oke, nanti Filia terakhir. Nah, Hafid, bagian manakah yang menjadi sasaran dari gerakan ini? Oke, jadi biar teman-teman nggak ngantuk. Hafid, perut, oke. Nanti biar Kak Arehan yang jawab ya. Kalau saya sih bisa mengira-ngira gitu. Kalau itu jelas seberapa. Perut, oke. Kalau dari Toha, Toha menurut kamu ini yang menjadi sasaran bagian tubuh mana sih dari lawan dari gerakan ini? Kalau aku sih milih kaki, tapi kayaknya bagiannya itu bagian aku nggak tahu juga antara paha atau betis gitu. Soalnya Oke, tadi kan ada kayak antara. set gitu ya. Dia aku kayak Oke, ngiranya oh ini ngincarnya kalau nggak betis apa paha nih gitu. oke, betis Lumayan atau kok kalau betis tulang kering gitu bisa oh cek. iya, kalau Nah, tulang kering itu sakit sebenarnya lama banget tuh kan kalau kalau patah. udah krek. Oke, Hmm. Aku sama pernah betis. ketatat di bagian tulang kering dan ya sakitnya wow. Iya sih, kalau pemain bola tulang keringnya patah ya selesai. Oke, terima kasih Toha. Kalau dari terakhir, Ilya, Ilya menurut kamu boleh by chat deh Ilya kalau nggak mau on mic dan on cam. Bagian mana sih kira-kira yang menjadi sasaran dari gerakan berikut? Menurut Ilya bagian mana nih? Kalau saya sih apa namanya? Hmm, bagian mana? Silahkan. Saya sih Saya kena ba- kaki kaki perut dan saya udah coba itu. Oke, kalau nggak kaki perut ya. Oke, Kaki jadi perut. kaki perut. Iya, Eh, Kaki saya udah perut. coba ini. Oke, oke. Kaki perut berarti dua bagian atau satu bagian nih? Atau saya Dua baru tahu ada bagian. organ namanya kaki perut. Kaki perut ya. Iya. Oke, terima kasih, Filia.
Oke, Kak Rehan, kita sudah punya jawaban dari semua siswa. Tuh. Nah, kira-kira bagian gini gini. Ini gerakan apa sih Kak? Gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagian manakah yang menjadi sasaran dari gerakan ini? Silakan Kak Rehan. Apa kabarnya tadi pertanyaannya? Oke, jadi kita udah punya jawaban nih dari semua siswa tentang apa yang di screen ini. Nah, Ya. sekarang ini gerakan apa sih Kak? Kayak gitu. Kemudian bener nggak sih tebakan dari teman-teman ini? Mungkin di screen kalian juga keluar ya. Gitu. Yang pertama, ini gerakan apa sih namanya? Kemudian tujuannya ngapain? Dan bener nggak tujuannya atau gerakannya itu seperti yang teman-teman sampaikan? Saya catat ini. Gitu. Silakan Kak Rehan. Ya, jadi ini disebut gerakannya adalah sapuan. Ini disebut gerakan satuan dan target dari gerakan ini atau jurus ini itu bukan perut, bukan betis, atau bukan paha. Apalagi yang bilang nih, itu kaki perut. Kaki perut itu sebelah mana ya? Kaki perut itu Kaki sebelah perut tuh kaki bagian dalam nggak sih, Filia? Tadi kan kita bilang kaki perut tuh. perut kaki atau apa gimana sih ya? Setahu saya itu ada kaki bagian dalam, punggung kaki, telapak kaki, gitu kan. Oke, kita skip dulu deh kalau responnya terlalu lama, karena nanti kita mau praktek. Kalau tarian yang dituju sebelah mana sih, Kak? Sebenarnya dari gerakan ini. Gerakan itu yang apa nih ya? Kabarin yang bikin kecil lagi nih. Silakan, silakan, Kak. Gimana gampangnya? Kepala ada berdiri. Jadi Oke, yang silakan, dituju Kak Rian. kaki, mata kaki, Mau? bagian sini. Oke, Ya, mata mata kaki. kaki ya. Dan dan yang dipakai untuk menyapunya itu adalah telapak kaki, Hmm. bukan punggung kaki. Jadi telapak kakinya ini anggapannya telapak kaki ya. Ini telapak tangan ini anggap telapak kaki, ini punggung tangan punggung kaki. Jadi yang dipakai buat nyapu itu telapak kaki. Nah, posisinya seperti apa musuhnya? Pasti kalau musuhnya memasang kuda-kuda juga, nah itu yang diambil dari telapak kaki untuk menjatuhkan musuh. Kapal ini untuk menjatuhkan musuh, untuk nongkel kaki musuh gitu. Jadi yang diambil itu mata kaki di Oke. bagian mata. Oke, teman-teman. Jadi bukan kaki aja kurang spesifik, tapi Sira udah mantep. Bukan perut juga, karena ini kalau dilihat sepakannya ya teman-teman ya. Coba kita ambil sedikit. Nah, sepakannya juga nggak terlalu tinggi, kayaknya juga kalau kena perut, kayaknya nggak sampai ya. Gitu. Dan jadi ternyata yang paling mendekati ya, tadi Tuhan mungkin bisa betulin sedikit kalau berarti sama Pak, mungkin terlalu tinggi. Jadi yang disepak adalah mata kaki gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Sebenarnya kalau dari mata kaki, kenapa sih dia jadi incaran kayak gitu? Apakah karena mata kaki itu keseimbangannya langsung hilang kayak gitu? Kalau ulu hati kan dia mesti langsung jadi sesek kayak gitu. Teman-teman di sini pernah nggak ada yang jatuh kena ulu hati dulu? Ada yang pernah nggak? Belum pernah ya? Saya sih pernah jatuh pas olahraga, senam lantai. Saya nggak jatuh di matras, tapi saya jatuh di beton. Kena ulu hati. Nah itu rasanya kayak mau mati ya, kayak sesek, kemudian nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas, sakit banget kayak gitu. Nah pernah juga cedera ankle. Nah kalau dari Karehan yang lebih expert, kenapa sih yang diincer tuh mata kaki gitu? Silahkan. Jadi ini tuh maksudnya jurus yang tidak terlalu mencelakakan kali ya. Tetap dibilang jurus tapi. Jadi ini tuh jurus lebih dipakai ke pertandingan kabarnya. Ini jurus lebih dipakai di pertandingan bahkan di kehidupan langsung misalnya relasi itu juga pertandingan terpakai juga gitu. Jadi itu kadang kalau kita bertemu sama orang yang bukan non non atlet atau non olahraga apa bela orang seni bela diri gitu bukan orang-orang bela diri pasti keseimbangan pijakan dia tuh beda sama orang yang bela diri. Jadi kalau emang kita mau ngejatuhin dia tanpa harus menggunakan tangan segala macam dia ngelangkah kita sapu aja kakinya. Nah,
Seperti itu. Kalau di pertandingan itu namanya jatuhan. Jatuhan bisa nyapu kaki. Kadang orang juga suka lupa sama kuda-kuda. Nah, kita di situ tuh ngambil kesempatan untuk menjatuhkan itu seperti itu. Jadi gunanya sapuan ya itu menjatuhkan orang. Oke. Nah, Kak, kan kalau setiap gerakan itu ada counternya. Kalau sapuan kayak gini, ada nggak sih defense-nya kayak gimana atau counternya? Apa di gerakan Sebenarnya selanjutnya? defense itu cuma satu kawannya. Kuda-kuda. Oh, kuda-kuda. Oke. Jadi teman-teman kenapa kemarin kuda-kudanya harus bener-bener mantap? Karena kalian sampai ngomong jaraknya nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu sempit, harus pas kayak gitu. Sampai kemarin dibilang dua ubin, tapi ubin yang kecil kayak gitu, sekitar 60 cm lah kayak gitu atau sekitar setengah meter. Nah itu dari sini teman-teman. Kalau kuda-kudanya nggak mantap, ternyata sekali sapu mungkin teman-teman bisa jatuh. Gitu. Terus gitu ya kak ya. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Gimana kak? Sapuan juga sebenarnya nggak itu bagian jurus dari sapuan ya, nggak yang ke mata kaki juga bisa langsung ke betis, bisa langsung ke bahkan ke dengkul. Sapuan bisa ke dengkul. Nah, kalau untuk sapuan yang tadi bisa mata kaki luar, bisa mata kaki dalam. Gitu. Bisa kaki kaki dalamnya, kaki luarnya bisa disapu dengan jurus yang tadi. Cuma nanti di tingkat saja ada sapuan ke arah betis seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi betis juga bisa. Oke, oke. Jadi teman-teman kita lanjut dulu. Kayaknya masih ada 10 detik. Habis itu kita tonton sekali, kalau nggak dua kali lagi ya. Habis itu kita praktek. Nanti teman-teman boleh peragakan. Sehatnya on cam. Habis itu nanti Kak Rehan kasih penilaian. Ini kurang apa, dan kurang apa. Berdasarkan video. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Bapak, salam perguruan. Pak. Oke, ternyata udah selesai. Oke, teman-teman kita tonton sekali lagi. Teman-teman boleh perhatikan dulu gerakannya. Jadi pas nanti di mungkin jam 2 lebih 8 kita mulai praktek aja ya Kak ya. Jadi kita tonton sekali lagi dari 1, 2, 3 sampai akhir. Kemudian nanti teman-teman habis ini praktek. Jadi kalau teman-teman ini sekarang mau ambil minum, boleh ambil minum dulu. Atau mungkin siapin tempat di space biar nggak nendang pintu atau nendang meja. Kita tonton dulu. Sikap awal dari salam perguruan, buka kembang, gagak, jurus dasar 1 yang ke-1, pasangan, kuda-kuda lurus, poros di tengah, badan ke depan. Jurus yang kedua, pukulan lurus, disimpan. Rapat. Yang ketiga, tangkisan atas luar. Yang keempat, tendangan lurus. Yang kelima, takisan ganda, silang. Yang keenam, sikutan atas dagu.
Yang ketujuh, Dengkulan, Ulu Hati. Yang kedelapan, Sapuan, Sabetan Angkat. Empat, Salam Perguruan. Buka. Oke, teman-teman, kita masih ada waktu 20 menit dan kita akan coba praktek. Mungkin teman-teman bisa atur dulu kameranya ya, Kak ya. Jadi biar nanti kalian bisa melihat, saya stop share aja biar kita layarnya lebih gede. Nah, jadi teman-teman bisa atur jarak. Delia boleh on cam biar nanti dilihat gerakannya apakah sudah benar atau belum. Itu oke. Karena nanti yang jadi patokan kan dua ya, video sama Karian. Berarti saya akan spotlight dulu video Karian sama nanti satu untuk di videonya. Silakan teman-teman ambil jarak mundur, jadi kasih space biar kayak kemarin tuh Sira dan teman-teman Toha nanti juga bisa lihat. Biar kelihatan sampai kaki, biar nanti kalau kan nanti kita akan lihat juga sepakannya kayak gimana. Oke, bisa diatur dulu kameranya. Masih ada berapa nih? 20 menit. Lumayan sih. Silakan Hafid, feel ya, diatur gerakannya. Oke, good. Oke, ya walaupun kaki Sira belum kelihatan ya, itu depan Sira ada meja bukan sih, Sira? Hati-hati ya kalau ada meja. Kalau dari Toha, Tohanya kemana nih? Menghilang. Oke, saya coba share lagi. Kita lihat ini bisa nggak sebelahan. Oke, share, and then mencoba. Itu kita lihat dulu. Oke, kalian teman-teman masih kelihatan ya Kak ya untuk posisi ya Kak? Atau kurang jelas? Keterbatasan sih ya. Gimana Kak? Kurang maju, kurang mundur. Itu Toha enak Kak tempatnya sih. Kira ya, kira depannya meja bukan? Depannya kayak ada meja deh. Bener nggak sih Sira? Depannya ada meja. Kalau ada meja, hati-hati aja. Hati-hati ntar kalau nendang meja gitu. Kalau Toha gimana? Kameranya bisa di setting biar bisa kelihatan ke bawah gitu. Hafid, ayo wait. Filia. Oke, nggak apa-apa Toha. Yang namanya keterbatasan. Oke, gitu deh. Tapi tadi itu belakangnya pintu. Jadi nendang pintu nanti ya gitu. Jangan nendang pintu, nggak bagus. Gitu. Oke, Kak Rehan, kita mulai ya Kak ya dari gerakan awal. Nah ini kemarin teman-teman di awal di dasar perguruan, saya masih ingat kemarin juga masih banyak yang belum lancar gitu. Jadi kita mulai dari dasar perguruan dulu Kak atau langsung ke pertama? Eh, Sebenarnya saya mau gini Kak Bayu. Gimana Pengen gimana? Kira, Toha, Villa, eh, asal satu sendiri dulu, Kira sampai jurus 3, terus setelah itu boleh Toha, boleh Villa, jadi bisa saya koreksi masing-masing gitu. Oke Apa deh. gimana Kak Bayu? Kira-kira langsung Oke, semuanya jadi ya, saya kalau boleh usul, jadi kita play dulu gerakan gini, dasar perguruan dulu. Habis itu nanti saya akan spotlight, ini saya akan stop share, kemudian saya akan spotlight, jadi biar Kak Rehan bisa koreksi gitu ya. Oke, teman-teman kita praktekkan dulu dasar perguruan, habis itu nanti teman-teman akan saya spotlight. Sikap awal. Oke, kita ya Kak tonton. Bayu? Dari Salam Perguruan, buka kembang, gagak,
Jurus dasar 1 yang ke-1. Pasangan. Udah. Dari salam perguruan. Sampai sebelum pasangan ya, berarti sampai yang gini aja kayak. Oke. Oke, saya stop dulu, teman-teman diinget, diinget dulu. Saya akan coba spotlight dari, bentar, saya stop dulu spotlightnya ke Arihan. Jadi Sira saya akan spotlight, boleh ditunjukkan gerakan untuk dasar perguruan. Silahkan, Sira. Gimana? Silahkan. Oke, mungkin biar ada gambaran, saya tunjukkan sekali lagi, teman-teman. Silakan, Sira pelan-pelan aja. Sikap awal. Oke, gini. Oke, and then Dari masih ingat ya kemarin tinju, and then gini. Oke, salam perguruan, buka kembang, gagak. oke. Saya stop share. Silakan dari Sira, dari gerakan awal. Oke, silakan Kak Rehan untuk komentarnya. Eh, tapi ini di Sira ya, Sira ya, Sira. Begini, tangan ke atas. Nih, lihat, lihat kakak. Gini. Nah, nunduk. Eh, ditekuk, kakinya ditekuk. Begitu, terus kakinya lebih ditekuk dikit. Begini tangannya. Atau boleh Kak Bayu yang di highlight tuh ini aja nih videonya, biar mereka ngikutin dari video aja. Sikap awal. Dari salam perguruan, buka kembang, gagak. Jurus sikap awal. Dari salam perguruan, buka kembang, gagak. Nah, jadi buka kembang, terus kaki kanannya ditarik ke belakang, kira kaki kanan tarik ke belakang, kira kaki kanannya ditarik ke belakang. Gini, tetap gini, kaki kanannya ditarik ke belakang, tarik ke belakang kaki kanannya, tangannya tetap gini. Atau mulai langsung aja kita masuk ke jurus, nggak apa-apa. Oke, Karena memang pasti lama banget nih. oke deh. Oke, untuk Sira, terima kasih. Kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain dulu. Makasih, Sira. Sekarang ke Toha. Toha sudah menghafal, jadi kita cek satu persatu ya Kak ya. Takutnya. Oke, Toha mau disampaikan video dulu atau langsung praktik? Boleh video dulu. Kayaknya langsung aja deh, Pak. Oke, mantap nih Kak. PD, mau langsung? Oke, oke. Bener nggak tuh? Oke, kita lihat dulu videonya Toha. Biar Toha mungkin bisa mengikuti sembari mengingat. Oke, Sikap awal. oke. Ingat, bagaimana tuh tangan? Tangan ditaruh di, oke. Satu, dua. Ingat ya, satu, dua, Dari salam perguruan, tiga,
buka kembang, 4. gagak, Oke. Oke. Mungkin tuh 1, 2, 3, 4 dulu biar kalian lebih mudah. Saya nomorin ya Kak ya. Biar Tuh, 1, 2. Dua. Jadi tangan kanan, Ya, betul. Oke, tangan kanan tangan mengepal. kiri. Ini diangkat dikit. Nah, dari tangannya diangkat sedikit menonjol gitu. Nah, gini ya. Nah, Sini lurus ya, Kak ya. Benar ya. nah di sini lurus ini, Toha. Ini lurus, bukan miring, tapi lurus. Jadi bukan perguruan Cina yang gini tuh. Jadi gini. Gini. Nah, lurus. Ini lurus. Lurus. Nah, Betul. oke. Kita ulang, Toha. 1, 1, 2, Nah, 3. 3, buka, turun ke bawah. Turun ke bawah. Oke. Boleh ngomong. Oke, 3. Oke, kayaknya lupa deh. Nggak apa-apa. Ini kita kasih kesempatan satu persatu dari teman-teman biar fair ya, semuanya dapat. dari salam perguruan, 2, buka 3. Oke. Jadi gini toh. dari salam perguruan, buka Nah, sedikit kayak bau. kembang, 4. gagak, Oke, silakan Toha. Kita mulai. Oke. 1, 1, 1, 2, 3. Sedikit membungkuk. Oke, 4. 4. Oke. Nah, betul. Kakinya ditekuk, kakinya ditekuk. Dibuka tangannya, cuma kakinya ditekuk. Kakinya juga ditekuk. Jadi tadi kamu lihat ya, itu sedikit rada jongkok tapi bukan jongkok. Tekuk dikit, tekuk dikit. Jadi kayak kamu kalau kalian lihat orang silat kuda-kuda tuh tekuk dikit tuh. Nah, gitu, bener. Diangkat tangannya. Tapi gini nih, tekuk tapi ke atas. Nah, tapi kamu bungkuk dikit. Gini tapi nggak bungkuk banget. Kaki turunin dikit, jempol turunin dikit. Oke deh. Nah, naik. Tangan naik, tangan naik. Bener, posisi gitu. Nah, gini. Nah, gitu. Oke. Gini. Oke ya, bukan Tahan, gini. Gini. tahan. Nah, ditahan doa. Pas kirinya Ditahan, ditahan. ditahan, tahan. Hold. Tahan. Nah, oke. Not bad lah. Oke, thank you, Toha. Selanjutnya, Hafid. Ayo, Hafid. Oke. Ya, saya spotlight loh. Silahkan, Hafid. Menurut aku masih nggak enak. Oke. Itu aja? Udah yakin? Oke. Saya skip ke Via nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Via boleh untuk on cam kita. Hmm. Oke. Oke, keren Via. Terlalu bawah ya. Terlalu atas ya dia. Oke. Turun dikit kamera mungkin. Via mau pakai video atau langsung gerakan Via? Ini kakinya belum kelihatan sih Via. Awas nendang tempat tidur. Kayak lagi di depan tempat tidur. Kita Kamar masuk. karena kamar saya dari rumah saya karena agak kecil makanya jadi Oke, begini. gede, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya kalian kan, karena ada keterbatasan. Dan kita masih ada 7 menit, kita belum sampai gerakan ke akhir tadi. Ini baru dasar. Gitu. Dan kemarin saya lihat juga teman-teman di dasar masih belum lancar, jadi kita lancarin dulu. Nanti 2, 3, 4, nah itu yang menilai kearihan. Ingat ya teman-teman, sesuaikan, samakan dengan video, biar nanti nilainya bagus. Oke, oke, oke. Oke, Filia, where are you? Mau disetelin videonya dulu pilih atau langsung? Mau lihat video dulu atau langsung? Gimana? Hmm? Mau langsung atau video dulu? Choose one.
Oke deh, saya kasih gerakan videonya deh biar adil. Oke. Oke. Sikap awal. Satu. Jadi dari gini, dari berdiri tegap langsung Sikap awal. satu. Oke. And then dua. Dari salam Hmm. Dua. Ini hebat And ya. then dari salam perguruan, Tiga. luka kembang, empat. gagak, Oke. Oke, boleh? Satu. Perut. Ini. Satu. Satu. Itu dua. Satu. Segini nih. Pinggang, Satu yang pinggang. di... Tangannya di pinggang. Bukan. Oke, silakan Fit. Satu. Ini. Nah, Satu. Dua, tiga. Oke. nah, kaki yang diangkat kaki kiri, jangan kaki kanan. Kiri. Nah, gitu. Oke. Nice. Nice try, Kilian. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Sira lagi. Sira, silakan. Nah, oke, kita lanjut ya gerakannya. jurus dasar satu yang ke satu. Pasangan, kuda-kuda lurus, poros di tengah. Badan ke depan, poros di Oke, tengah. kuda-kuda ya Kak ya. Kuda-kuda lurus, poros di tengah. Berarti tampilin kuda-kuda aja atau gerakan maju mundur yang disyaratnya juga Kak? Eh, satu kali apa? Yang majunya aja. Kalau mundurnya takut. Terus saya tempat aja nih. Oke. Teman-teman satu kali maju poros di tengah. kuda-kuda. Ya. Oke. Dari Sira, silakan satu kali maju kuda-kuda. Tangannya di pinggang dulu, Tira tangannya di pinggang dulu. Tangannya di pinggang dulu, dua-duanya. Nah, baru maju kaki kirinya. Nah, Sira seperti ini Sira. Bentar. Nah, Pasangan, kuda-kuda lurus, dasar satu yang ke Nah. satu. Ingat, selalu mulai gerakan dari sini, Sira. Bener ya Kak ya? betul. Oke. Jurus dasar satu yang ke satu. Nah, gitu. Oke, Sira boleh. Tangan dulu. Tangan di bawah perut. Di perut, tangan. Di perut. Nah, gitu. Turun lagi. Turun lagi. Lagi, tapi ke atas. Nah, turun. Tangan dulu, di tangan dulu. Oke. Kurang turun ya Kak ya? Kurang turun tangannya. Jangan Turun dikepal. lagi. Jangan gerak dulu. Turun. Segini Sira. Kelihatan nggak? Oh, saya nggak kelihatan. Baju saya jadi green screen. Oke, saya coba contohin. Coba Kak Rehan. Nah, segitu. Lihat, Tira lihat. Gitu. Oke. Oke, nggak apa-apa sih, Kak. Satu tangan dulu. Oke, kemudian maju. Yuk, kaki kirinya maju. Nah, nggak usah mukul. Oke. Nah, Oke. Next try, Sira. Terima kasih. Next, Toha. Toha mau diputerin video dulu atau langsung praktik ini? Bebas sih. Bebas sih. Oke, satu kali ya, karena kita waktunya terbatas. Oke, jadi sampai satu, nggak masalah. It's Kayaknya okay. aku Hah? Gagak,
Oke, Toha mulai dari posisi ini dulu. Kemudian, Jurus dasar 1 yang ke-1. oke, ambil dari posisi perut, and then seperti itu. Oke, awal dulu, perut dulu. Enggak, awal, yang awal gini dulu. Nah, oke, maju satu langkah, kaki-kaki. Itu Ya. itu kayak kungfu, Toha. Gini, itu kungfu. Oke. Oke lah, next try lah. Oke, next Filia. Jadi kita bisa sampai gerakan 2 nih. Not bad. Jadi nanti teman-teman kalau udah bisa 1, 2, tambahin 3, nanti teman-teman bisa submit tugas pertama. Oke? Oke. Next Filia. Filia mau pakai video atau langsung nih? Bagaimana Filia? Langsung? Oke. Oke. Diulangi lagi. Ingat, tangan di perut dulu. Oke, maju satu langkah. Kuda-kuda. Kaki kiri, kaki kiri itu kaki kanan. Itu kaki kanan gitu ya? Kuda-kuda, Kaki kiri. oke. Nah, Nah, oke, nice try, Filia. Oke, kayaknya bisa nih kalian sampai gerakan kedua. Terima kasih, Filia. Kemudian kembali ke Syirah. Kita kayak overtime dikit, nggak apa-apa ya, teman-teman. Bentar aja, biar oke. Oke, Pasangan, kuda-kuda lurus, poros di jadi tengah, kuda-kuda. Oke, satu kuda-kuda. Jadi ini teman-teman tugasnya 3. badan ke depan. Oke. Ingat ya, bukan meninju, ini tangannya lurus. Oke, mulainya mesti posisi kayak gini ya Kak ya. Jadi teman-teman mulai dari kayak gitu. Jadi nggak gini gitu. Oke, Jurus yang kedua, Kedua. pukulan lurus, disimpan. oke. Lebih mudah. Silahkan dari Sira. Posisi awal dulu, bawah perut, tangan bawah perut. kaki kiri yang maju, tangan kanan mukul. Baliknya. Kaki kiri maju, Kaki kirinya maju, Cira. kaki kiri maju, tangan kanan mukul. Posisi tangan, up, 1, 2, 3. Tangan kanannya. Tangan kanan. Kaki kiri maju, tangan kanan. Jadi kembalikan sih. Silahkan. Kalau tangannya kanan, kaki kiri. Ah, Jadi kebalikan, kayak orang pas Tibra gitu loh. Tangannya cuma klik. Coba, 1, 2, 3. Oke, oke. Karyan, tangan kanan, tangan kiri. Tangan mana? tangan kanan. Yang Tangan kotor. kanan, kaki kiri. Jadi tangan kanan, kaki kirinya maju. Jadi kayak orang pas Tibra tuh, gini tuh. Nah, tapi tangannya nggak ngepel ya, tangannya kebuka. Tangan yang di perut kebuka. Nah, itu buka. Tahan. Enggak, bukan. Ini ninju. Tangannya ninju. Tangan kananmu ninju. Tangan kanan ninju. Tahan. Oke. Nah, enggak. Tahan. Tangan kanan ninju. Tangan kanan mengepal. Nah, tangan kiri dibuka. Nah, enggak. Dibuka aja. Tapi taruh di bawah perut. Kayak posisi awal. Nah, Nah, gitu. Itu ditempelin perut ya. Oke. 1, 2, 3. Hap. Gini. Ini tapi di bawah gini. Oke, nice try. Terima kasih, Sira. Next ke Toha. Terima kasih, Sira. Boleh sembari dilancarkan gerakannya, Sira. Oke, kayaknya Toha nggak perlu video, langsung gerakan awal. Oke, hop. Oke, enggak. lengkap. Oke, langsung. Oke, Nah, nah, bagus. Gimana, Kak? Not bad ya? Oke, nice day. Nice try, Toha. Thank you. Velia, sebagai penutup gerakan kita hari ini, silahkan untuk gerakan dasar 1. Berarti ini antusias ya?
Silakan teman-teman. Pilihan silakan. Satu, dua, tiga. Oke, boleh lihat tangannya? Kayaknya tangannya gimana, Kak? Dibuka, dibuka, tangannya dibuka. Yang Oh, kiri. yang di siku. Oke, udah. Itu kebuka belum? Yang tangannya di bawah gini nggak? Nah, nah, dibuka tangan kiri yang di bawah. Nah, Gitu. itu tangannya mukul. Kanan mukul. Nah, itu tangan kirimu. Hold, hold, hold. Tangan kirimu dibuka. Nah, tapi tangan kanannya tegak lurus. Tegak lurus. Bukan ke kamera Nah, boleh deh. Ke tegak lurus dari kepala. Gitu. Oke. Oke, ya Kak. Cukup kayaknya. Oke, terima kasih untuk Filia, Toha, dan Sira. Gerakannya bagus-bagus. Nanti bisa dilihat kembali videonya biar teman-teman lebih lancar. Dan nanti kalau udah pede, teman-teman bisa lanjutkan untuk bikin record, kemudian disubmit ke LMS. Biar nanti bisa saya kirimkan ke Kak Rehan, biar nanti bisa dinilai. Gitu ya. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Dari Sira, Toha, dan Filia. Bagus banget hari ini, bisa aktif. Nggak ada? Aman? Oke, dari kalian ada closing statement untuk hari ini? terakhir mungkin satu hari nggak apa-apa, dalam satu hari ngelihat satu jurus, satu gerakan gitu diperbaiki satu jurus dalam satu hari. Sampai nggak apa-apa, O- satu hari satu jurus gitu aja. Biar nanti kalau Oke, kita oke. makin cepat kita naik ke jurus selanjutnya. Oke, jadi teman-teman satu hari satu gerakan, biar nanti teman-teman pas record itu gerakannya udah fluent, udah lancar gitu. Oke, karena sudah closing statement dan tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, dan seperti biasa, pejokan cuma 2 kali dalam seminggu. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Terima Pak, kasih. terima kasih Kak. Saya izin live dan end ya, teman-teman.